Hai teman-teman, jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat layout peta di ArcGIS. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah buka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Nah, di sini tampilan yang sudah saya atur menggunakan garis bantu atau tools dari ArcGIS, yaitu namanya Rules. Setelah itu kalian bisa buka bagian Customize, lalu klik Toolbars, terus klik yang Draw, nanti akan muncul seperti yang di layar. Nah, untuk membuat kotak-kotak yang nanti akan diisi teks untuk layout petanya, kalian bisa menggunakan bagian tools yang berbentuk kotak itu, lalu dipaskan di garis bantu itu. Setelah itu kalian bisa klik kanan, klik Properties, dan pilih yang Fill Color yang No Color, terus klik OK. Nah, untuk mengisi teksnya kalian bisa klik bagian itu, lalu klik bagian tengah hingga muncul kata teks. Lalu kalian klik 2 kali hingga muncul tampilan yang ada di layar. Nah, di sini saya mengisi teks bagian jurusan, prodi, dan universitas saya. Dan juga saya cantumkan logo universitas saya. Lalu lanjut kotak yang kedua. Di sini saya akan mengisi teks berupa mata kuliah komputasi perencanaan dan lokasi wilayah yang sudah dibuat peta digitasinya. Di sini saya menggunakan lokasi Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari. Jadi di sini saya akan menulis komputasi perencanaan Kelurahan Karangrejo dan Kecamatan Sumbersari. Lanjut pada kota yang ketiga. Di sini saya akan mengisi teks untuk judul peta digitasinya. Jadi di sini saya akan menulis peta digitasi bangunan jalan dan sungai. Pastikan judul peta harus lebih fontnya harus lebih besar dibandingkan teks-teks yang lain. Lalu lanjut pada kota yang keempat yang berisi arah mata angin dan skala bar. Untuk arah mata angin, kalian bisa klik bagian North Arms, lalu pilih yang arah mata angin yang kalian mau. Di sini saya menggunakan yang pertama. Lalu setelah kalian sudah pilih, klik OK. Lalu kalian paskan di tengah-tengah kotak itu. Kalian bisa ikutin cara-cara yang sudah terpampang di layar tersebut. Untuk skala batang caranya sama, kalian bisa klik insert, lalu pilih yang scale bar, lalu pilih template yang sudah ada di display itu. Kalian pilih yang kalian mau. Setelah itu kalian bisa klik teks untuk menulis skala petanya. Di sini saya menggunakan skala peta 1:25.000. Setelah itu lanjut pada kotak yang ke-5. Di sini saya akan mengisi teks yang berupa proyeksi, sistem grid,
datum horizontal dan datum vertikal. Untuk proyeksinya, saya menggunakan Universal Transverse Mercator dan sistem gridnya menggunakan grid geografis dan grid UTM zona 49S. Dan untuk datum horizontal menggunakan datum JS 1984 dan datum vertikal menggunakan Gerrit EGM 2008. Lalu lanjut ke kotak yang ke-6. Untuk kotak yang ke-6 di sini saya akan mengisi berupa diagram lokasi yang caranya kalian bisa buka insert terlebih dahulu. Lalu kalian buka data frame. Jika sudah muncul seperti ini, kalian bisa sesuaikan dengan kotaknya. Setelah udah pas, kalian bisa memasukkan batas wilayah kelurahan desa pada data frame-nya. Lalu kalian juga bisa memasukkan batas administrasi lokasi kalian. Nanti akan muncul seperti yang di layar. Setelah muncul seperti ini, saya akan menambah teks yang berisi nama diagram lokasi. Setelah itu saya akan menambah skala pada garis-garis petanya. Nah, diagram lokasinya pun udah selesai. Kalian bisa menambah teks di atasnya berisi tulisan diagram lokasi. Setelah itu lanjut pada kotak berikutnya. Kotak ini akan berisi legenda atau keterangan yang sudah didigitasi. Nah, yang sudah didigitasi kan ada jaringan sungai, jaringan jalan, dan bangunan. Jadi pada kotak di sini nanti akan berisi keterangan-keterangan atau simbol-simbol yang sudah didigitasi pada peta. Caranya kalian bisa klik bagian insert, lalu klik bagian legenda. Dan di sini kalian atur untuk urutannya. Urutannya saya paling atas sendiri adalah batas administrasi kelurahan. Untuk batas wilayahnya saya pindah dulu. Jadi nanti di keterangan akan berisi batas administrasi kelurahan, jaringan jalan, jaringan sungai, dan bangunan. Setelah keterangan sudah selesai diatur, kalian bisa lanjut ke kotak berikutnya. Untuk kotak berikutnya saya akan mengisi teks berupa sumber data dan riwayat peta yang isinya dari citra satelit resolusi tinggi, World View 3 perekaman tahun 2024, dan dari Indonesia Geospasial. Dan juga saya memberi catatan bahwa peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.
Lalu untuk kotak yang terakhir, di sini saya mengisi nama dosen pembimbing dari mata kuliah untuk komputasi perencanaan di fakultas saya, yaitu Pak Prasetyo. Jadi di sini saya akan menulis mengetahui dosen pembimbing dan nama beliau dan beserta dengan NIP-nya. Nah, untuk pengisian textbox-nya pun sudah selesai, dan otomatis layout peta pun sudah jadi. Dan ini layout peta yang sudah saya buat, yaitu peta digitasi bangunan, jaringan jalan dan jaringan sungai di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari. Oh iya, kalian jangan lupa untuk mengisi skala pada petanya dengan cara klik kanan bagian petanya, lalu klik properties, lalu pilih yang grids dan mengikuti cara yang sudah ada di layar tersebut. Nah, berikut hasil fix dari layout peta yang sudah dibuat. Tampilannya seperti ini. Nah, kalian jangan lupa untuk menyimpan filenya. Kalian pilih file lalu pilih export map. Untuk penulisan nama filenya, di sini saya akan menulis peta digitasi Kelurahan Karangrejo, dan saya akan menyimpan sebagai file jenis PDF. Lalu setelah kalian pilih, kalian bisa klik simpan. Kalian tunggu prosesnya hingga selesai, dan file PDF dari peta layoutnya pun nanti bakal muncul di file dokumen kalian. Nah, gitu aja dari saya, teman-teman. Jika saya ada kesalahan atau kekurangan dalam membuat tutorial video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya pamit undur diri terlebih dahulu. Dan terima kasih sudah menonton, teman-teman. Dadah.